Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 26 Januari 2023. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan bursa Rabu, indeks harga saham gabungan kembali melemah 0,45% atau 30,92 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit berfluktuasi di rentan harian 6.821,28 hingga 6.871,36. Tercatat 250 saham berhasil menguat, 276 saham parkir di zona merah, dan 195 saham lainnya ditutup stagnan. Sektor energi menjadi yang paling lesu dengan koreksi sebesar 0,87%, diikuti sektor barang baku yang melemah 0,58%. Kapitalisasi yang pasar tercatat berada pada posisi 9.441,59 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 22,22 miliar unit saham. Saham PT Bayer Resources yang merupakan saham dengan bobot terbesar di IDX Energi ditutup melemah sebesar 0,36% ke level 20.900. Begitu juga dengan saham PT Perusahaan Gas Negara yang turun 1,25% ke level 1.575. Beberapa saham yang banyak ditransaksikan antara lain PT Goto, Gojek, Tokopedia yang ditransaksikan senilai 591,63 miliar rupiah. Dan saham Goto terkoreksi 1,68%. Diikuti saham PT Bank Sentral Asia yang mencatatkan nilai transaksi 463,27 miliar rupiah dan saham BBCA terlihat melemah 0,3% ke 8.200. Selanjutnya terdapat saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan nilai transaksi 338,77 miliar rupiah dan saham BBRI ditutup terdepresiasi sebesar 1,3%. Indeks utama bursa saham Asia masih terpantau libur memperingati Imlek seperti Cina dan Hong pada Rabu. Sementara itu, indeks saham Straits Times menguat sebesar 1,64% dan Nikkei 225 naik 0,35%. Indeks utama bursa Amerika Serikat terpantau bervariasi hijau pada Selasa waktu setempat. Nasdaq Composite terkoreksi 0,27%, S&P 500 melemah tipis 0,07%, sedangkan Dow Jones menguat 0,31%. Pelemahan IHSG terjadi di tengah ekspektasi pelaku pasar akan pemulihan permintaan Cina dan dukungan pejabat Bank Sentral Amerika Serikat terkait dengan perlambatan kenaikan suku bunga acuan di Federal Open Market Committee Februari mendatang. Selain itu, pelaku pasar juga akan mulai mencermati rilisnya kinerja keuangan tahun 2022 dari emiten di Bursa Efek Indonesia. Adapun rilis kinerja keuangan biasanya dimulai dari sejumlah emiten di sektor keuangan. Selanjutnya, datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan kembali jatuh ke posisi lebih rendah dibandingkan posisi di akhir 2022 kemarin. IHSG ditutup melemah 0,45% bila dibandingkan dengan posisi akhir 2022 lalu. IHSG saat ini lebih rendah 0,30%. Analis Indo Primer Sekuritas Mino mengatakan penurunan IHSG sejalan dengan pelemahan mayoritas indeks saham di Amerika Serikat. Penurunan harga energi terutama minyak mentah dan juga batu bara serta aksi ambil untung di saham pertambangan mineral logam juga menjadi sentimen yang menyeret IHSG ke bawah. Untuk perdagangan Kamis, Mino memprediksi IHSG masih akan lanjut menurun. Hitungan dia support terdekat IHSG berada di 6.800 dengan resisten di 6.860. Pergerakan indeks di bursa saham Amerika Serikat, harga komoditas serta aliran dana asing yang akan menjadi sentimen yang mempengaruhi kinerja IHSG. Analis Pintrago Sekuritas Alris Pakalis Tambolang juga memperkirakan IHSG akan melanjutkan koreksi pada Kamis. Apalagi secara teknikal terdapat sinyal overbought pada stochastic RSI yang memperkuat indikasi koreksi lanjutan. Alrik menyarankan para investor untuk memperhatikan level pivot 6.800 dan support kuat di 6.740 jika pullback berlanjut. Sementara itu level resisten terdekat berada di 6.880.
Akan tetapi Alrik melihat ada peluang spekulatif buy di saham-saham konstruksi bangunan. Ini sejalan dengan realisasi penanaman modal asing di Indonesia yang naik 3,7%, kuartalan atau tumbuh 43,3% secara tahunan menjadi 175,2 triliun rupiah pada kuartal 4 2022. Dari eksternal, pelaku pasar masih wait and see untuk mengantisipasi potensi kenaikan suku bunga acuan dalam rapat FOMC pekan depan. Suku bunga The Fed diperkirakan naik sebesar 25 basis poin, lebih rendah dari kenaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Sikap wait and see diperkirakan memicu koreksi lanjutan pada IHSG. Menurut Alrik, pelaku pasar dapat memperhatikan peluang trading buy pada saham-saham yang belum terindikasi overbought, seperti JPFA, TWR, AGRO, IMTP, SMGR, BBYB, BP, dan SCMA. Sementara Mino menyarankan investor mencermati INTP, BBTN, BBRI, dan juga ADRO. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau terbalik melemah pada perdagangan Rabu setelah kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Meskipun ekspektasi tentang kenaikan suku bunga The Fed yang lebih lambat mendukung kenaikan harga, pasar tetap fokus pada data pertumbuhan produk domestik bruto kuartal keempat Amerika Serikat dan indeks harga belanja pribadi yang akan diumumkan pada Kamis malam. Pada perdagangan Rabu, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange melemah sebesar 5,8 US dollar menjadi 1932,35 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga terkoreksi 5,59 US dollar ke level 1931,49 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik 0,05% menjadi 101,72. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.040.000, naik Rp33.000 bila dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp946.000 per gram, lebih tinggi Rp3.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia menguat tipis pada perdagangan Rabu petang. Kenaikan terbatas tersebut terjadi di tengah adanya harapan akan pulihnya kembali permintaan minyak Cina setelah mencabut pembatasan ketat kebijakan no COVID. Kenaikan harga tersebut membalik penurunan harga pada perdagangan sebelumnya yang dipicu oleh kekhawatiran pertumbuhan ekonomi global. Pada perdagangan Rabu 25 Januari, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Maret 2023 naik 0,10% menjadi 80,25 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Maret 2023 menguat 0,28% ke level 86,37 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Meskipun China tengah mengurangi sebagian besar kebijakan ketat nol COVID, tetapi negeri panda juga dihadapkan oleh penyebaran wabah COVID-19 terburuknya. Pasar pun khawatir hal tersebut bisa berpengaruh pada pemulihan ekonomi. Di sisi lain, kenaikan harga minyak juga dibatasi oleh meningkatnya cadangan Amerika Serikat yang mengindikasikan bahwa pasar akan tetap dibanjiri pasokan dalam waktu dekat. Namun demikian, penurunan cadangan sulingan yang berkelanjutan telah menunjukkan bahwa beberapa aspek permintaan minyak di negeri Paman Sam masih tetap kuat. Berita penutup kita pada pagi hari ini, penguatan rupiah terhenti pada Rabu. Setelah menguat 3 hari berturut-turut, aksi profit taking menjadi penyebab rupiah melemah. Rabu, kurs spot rupiah melemah 0,52%. Kurs rupiah gestur Bank Indonesia juga melemah 0,19%. Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, investor cenderung menghindari risiko menjelang rilis data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal keempat dan data belanja konsumen. Selain itu, pelaku pasar menunggu rapat The Fed. Menurut konsensus analis, ekonomi Amerika Serikat diprediksi cuma tumbuh 2,6% di kuartal 4. Di kuartal 3, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 3,2%.
Analis global capital investor Alwi Asegaf menyebutkan, jika ekonomi Amerika Serikat melebihi ekspektasi, makin kecil kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga. Akan tetapi, Alwi memperkirakan rupiah masih akan melemah hari ini karena lanjutan profit taking menjelang rapat Federal Open Market Committee. Alwi memperkirakan rupiah bergerak antara 14.880 hingga 15.022 rupiah pada hari ini. Lukman memprediksi rupiah melemah dan bergerak dengan kisaran 14.850 hingga 15.100 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini, sehingga dia Serap Mandalas pamit undur diri, sampai jumpa.